Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rahmawan, saha mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Ponorogo semester 3 yang akan mengerjakan tugas akhir mata kuliah psikologi. Di sini saya akan mengerjakan tugas yakni pembuatan video wawancara yang mana mewawancarai terkait perkembangan anak dari berbagai aspek dan berkaitan dengan dampak daring dari segi siswi SD dan siswi SMP. Silahkan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Wayuning Astianti. Saya sekarang duduk di kelas 6 SD Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa Putri Rahmadani. Saya duduk di kelas 1 SMP 2 Ponorogo. Nah, di sini dan juga ada bapak pengasuh atau wali dari siswi-siswi tersebut. Silahkan memperkenalkan diri. Baik, nama saya Halim Maulana, Bapak Halim Maulana, salah satu pengasuh atau orang tua dari siswi-siswi ini. Itu tadi perkenalan dari mereka semua. Nah, di sini saya akan mewawancarai mereka berdua dan sekaligus bapak pengasuhnya mengenai tentang perkembangan anak dari berbagai aspek yang berkaitan dengan dampak daring. Nah, yang pertama itu kekurangan dampak daring itu apa dan kelebihan dampak daring itu apa. Nah, itu juga. Dan tak lupa faktor yang mempengaruhi dampak daring itu apa. Mari kita dengarkan penjelasan dari mereka dengan seksama. Yang pertama, saya mau bertanya kepada Mbak Nisa. Nah, kekurangan dampak daring itu apa? Ketika kamu mengikuti zaman era sekarang, yakni banyaknya virus corona yang menyebar dan mengakibatkan sekolah-sekolah ditutup dan pembelajaran ini tuh secara daring atau online atau di rumah. Dan kelebihannya juga Nah, di sini saya akan bertanya kepada adik Sela yang mana sekarang duduk di bangku kelas 6 SD. Ya. Adik Sela, saya mau bertanya, kekurangan dampak daring itu apa dan kelebihan dampak daring itu apa? Karena melihat di zaman era sekarang banyaknya virus corona yang menyebar di mana-mana sehingga sekolah-sekolah itu ditutup semuanya dan pembelajaran pun menjadi online atau daring. Silakan dijelaskan. Jadi kekurangan dampak daring adalah kita akan kekurangan sosialisasi kepada teman-teman kita sekolah, dan kita akan mengeluarkan biaya yang banyak untuk membeli kuota. Dan kelebihan dampak daring adalah kita dapat meluangkan waktu kosong di rumah untuk bermain bersama teman-teman. Nah, terima kasih kepada Dek Sela yang mana telah menyebutkan kekurangan dampak daring, yaitu yang pertama sulitnya memahami pelajaran yang telah diterimanya dari pengajar atau guru, dan kelebihannya mereka mempunyai banyak waktu luang sehingga mereka banyak menghabiskan waktunya untuk bermain bersama teman-temannya. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Mbak Anissa yang sekarang duduk di bangku kelas 1 SMP. Menurut Mbak Nisa, kekurangan dampak daring itu apa dan kelebihan dampak daring itu apa? Silakan dijelaskan. Jadi kekurangan dampak daring yaitu sulitnya memahami pelajaran yang diberikan oleh guru, dan banyaknya tugas yang diberikan oleh guru. Kelebihannya dampak daring yaitu dapat meluangkan waktu kosong di rumah.
itu tadi penjelasan dari Mbak Nisa, yaitu kekurangan dampak daring. Yang pertama, sama juga banyaknya tugas dari guru dan juga kurangnya wawasan ilmu dari seorang pengajar tersendiri. Nah, kurang lebihnya sama seperti SD dan SMP itu sama, kekurangan dampak daring dan kelebihannya. Di sini saya akan bertanya kepada bapak pengasuh mereka, yaitu terkait gimana sih perkembangan anak dari berbagai aspek, yang mana itu berkaitan dengan dampak daring. Bisa disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi dampak daring, akibat dari dampak daring, dan lain-lain. Untuk waktunya bisa dijelaskan. Baik, langsung saja. Beberapa faktor ya atau dampak pada daring itu banyak. Salah satunya adalah anak-anak lebih banyak untuk bermain HP. Jadi terkadang kalau kita sebagai orang tua atau pengasuh tidak bisa mengatur, itu malah berbahaya. Terkadang malah main HP seharian, izinnya tugas atau kelompok malah ternyata main HP. Yang kedua yaitu tadi, terlalu banyak tugas. Malah terkadang yang terbebani itu orang tuanya. Karena selain orang tua itu bekerja, dan juga orang tua punya kerjaan lagi mengawasi anak-anaknya, seperti ya ngajari anaknya, kemudian ngawasin, bimbing dan sebagainya. Bahkan yang sekolah banyak yang mengeluh itu yang katanya sekolah malah orang tuanya, seperti itu. Nah, itu salah satunya seperti itu. Terus yang selanjutnya mungkin yaitu tadi anak-anak cenderung belum paham, tapi tugasnya terus mengalir seperti itu. Tugas. Tapi terkadang tugas itu juga menjadikan suatu tanggung jawab atau untuk mengisi kekosongannya anak-anak. Nah, yang selanjutnya yaitu tadi pembelajaran daring ini, kalau kelebihannya ya kalau anak-anak bisa menggunakan waktunya bijak atau lebih baik, bisa disambi atau sampingannya bisa digunakan dengan yang lain. Misal membantu orang tuanya, kemudian misal mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungannya yang itu bernilai positif dan lain sebagainya. Itu kelebihannya. Kalau kekurangannya itu tadi HP, kemudian ya terlalu banyak tugas, terus waktu kosongnya lebih banyak. Nah, seperti itu. Dan juga menjadikan orang tua atau pengasuh itu lebih ekstra kepada anak itu dibanding anak-anak itu pergi ke sekolah. Mungkin itu saja selama ini yang saya pribadi alami, dan juga orang tua lainnya ataupun pengasuh-pengasuh lainnya menghadapi masa-masa pandemi seperti ini. Dan harapannya bisa kembali normal, anak-anak ke sekolah dan juga seperti dulu lagi. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi penjelasan dari wali atau bapak pengasuh dari siswi-siswi tersebut. yakni yang mana faktor-faktornya yaitu yang pertama, mereka izinnya main HP, izinnya mau mengerjakan tugas, tapi mereka malah main game, buka Facebook, buka Instagram, dan buka YouTube apalagi. Nah, dan yang kedua, yang sekolah itu bukan siswa-siswinya, tapi orang tuanya gitu loh. Saking mereka tidak pahamnya pelajaran, jadi orang tuanya yang harus berkorban gitu. Nah, itu tadi banyaknya orang tua yang harus bekerja ekstra, dan juga banyaknya orang tua yang mungkin ada salah 1, 2, 3, dan 4 yang mungkin mengeluh dengan pelajaran-pelajaran sekarang. Ya, itu tadi penjelasan dari bapak pengasuh dari siswi-siswi tersebut, dan juga penjelasan dari siswi-siswi tersebut. Nah, untuk kali ini saya cukupi wawancara saya kepada mereka semua. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana aja.